Mari kita berdoa. Benar Tuhan, jiwa kami terbuka Tuhan di hadapan-Mu. Jiwa kami merindukan aliran sungai-Mu. Jiwa kami merindukan kebenaran firman-Mu. Karena kami tahu firman-Mu berkuasa di atas segala sesuatunya. Firman-Mu adalah kehidupan bagi kami. Firman-Mu yang menuntun jalan kami Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kuduskan hati dan pikiran kami. Perkenankan kami Tuhan, untuk kami menerima berkat daripada firman-Mu. Hamba-Mu yang menyampaikan, Kau pakai hamba. Biar Engkau Allah yang memberikan lidah seorang murid bagi hamba. Sehingga perkataan hamba, perkataan yang daripada Tuhan sendiri. Dan hamba yang menyampaikan, kami yang mendengarkan. Kami sama-sama diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, shalom, selamat malam bagi kita semua. Apa kabarnya? Ya, semua saya harap kita baik-baik semua. Saya ingin mengajak kita semua membuka Alkitab kita di dalam Yakobus pasal yang ke-5 ayat 17 sampai dengan 18. Ayat ini, pasal ini sering kita baca dan kita renungkan, tapi saya ingin mengajak kita semua membukanya lagi. Yakobus pasal yang ke-5 ayat 17 dengan 18, demikianlah firman Tuhan. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Ya, berbahagialah kita yang membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tema renungan kita bicara tentang kuasa dalam doa. Bagi kita orang percaya yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bicara tentang doa sudah tidak asing lagi. Karena doa adalah suatu kebutuhan bagi kita orang percaya. Mungkin di rumah kita ada jam khusus untuk bersekutu dengan Tuhan, berdoa. Doa merupakan napas kehidupan kita orang percaya. Mungkin di antara kita, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, mungkin doanya sudah ada yang dijawab ataupun belum. Masalah dijawab atau tidaknya, doa itu dalam kehendak dan kedaulatan Tuhan. Kita tidak bisa atur Tuhan. Tapi yang Tuhan inginkan bukan masalah doa dijawab atau tidaknya. Masalahnya di mana kita ada kesungguhan untuk selalu memberikan waktu kita bersekutu dengan Dia, berkomunikasi dengan Dia. Kalau kita melihat kuasa doa itu bicara tentang bagaimana memberikan suatu penghiburan, memberikan suatu harapan, memberikan suatu kekuatan bagi kita. Tujuan kuasa doa bukan karena supaya penderitaan kita, pergumulan kita itu dihilangkan. Bukan itu tujuan kita. Tuhan bisa saja mengangkat, menyelesaikan setiap masalah pergumulan doa kita. Tetapi Tuhan kadang izinkan kita melewati suatu penderitaan. Tapi di dalam kuasa doa itu ada bekerja juga, di mana kita diberikan kekuatan, diberikan sukacita bagi kita semua. Kalau kita melihat dari teks ini kita baca tentang kisah seorang Nabi Elia. Siapakah Nabi Elia? Apakah sudah lahir dia menjadi manusia yang spektakuler, menjadi manusia yang hebat? Dikatakan bahwa jelas Elia sama seperti kita, manusia biasa. Yang membedakan ketika dia berdoa dengan Tuhan, memohon kepada Tuhan, di situ doanya berkuasa. Yang pertama kita belajar, kuasa doa itu mengajarkan kita yang pertama bahwa untuk hidup kita selalu terkoneksi dengan Tuhan. Dalam kondisi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, walaupun doa kita belum dijawab ataupun sudah dijawab,
Tuhan menginginkan kita untuk tetap selalu terkoneksi dengan Dia, untuk kita selalu menjalin relasi dengan Dia. Itu yang terpenting. Kalau kita melihat pada waktu itu kondisi yang terjadi dan dialami oleh bangsa Israel pada zaman Nabi Elia, kalau kita bisa buka di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17, jelas di situ bagaimana Raja Ahab adalah raja yang tidak takut akan Tuhan, raja yang tidak mengenal Tuhan, di mana mereka membawa bangsa Israel menyembah kepada berhala. Seharusnya pemimpin orang Israel itu membawa mereka untuk mengasihi Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Mereka malah menyembah dewa Baal. Sehingga apa? Tuhan menghukum bangsa ini. Bahkan ketika ditegur oleh Elia, Raja Ahab, marah. Pada waktu itu kondisi yang dihadapi itu tidak menyenangkan. Sampai-sampai dia harus terasingkan, bahkan nyawanya terancam pada waktu itu. Tapi apakah dia meninggalkan Tuhan sama sekali? Tidak. Bahkan waktu dia di Sungai Kerit, ia mendapatkan suatu pertolongan daripada Tuhan. Ia mengalami mukjizat daripada Tuhan. Bahkan pemeliharaan Tuhan nyata bagi dia. Apakah dia meninggalkan Tuhan waktu ada berkat? Tidak sama sekali. Dia tetap hidupnya terkoneksi dengan Tuhan. Meskipun dalam keadaan susah sekalipun. Meskipun dalam keadaan bahagia pun. Ia tetap bersekutu dengan Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan kita? Sudahkah kita memberikan waktu yang terbaik buat Tuhan? Sudahkah kita menyisihkan waktu untuk Tuhan? Itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Kalau kita ingin doa kita selalu dijawab, kita harus selalu terkoneksi dengan Dia. Bagaimana Elia? Tetap dalam koneksi dengan Tuhan. Ketika kita terkoneksi dengan Tuhan, itu akan membuat kita benar-benar mengenal siapa Allah yang kita sembah. Ketika kita selalu terkoneksi dengan Tuhan, itu menyadarkan bahwa Tuhan itu tidak pernah terbatas. Ketika kita terkoneksi dengan Tuhan dalam hidup ini, menyadarkan kita bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang selalu memelihara kehidupan kita, bahkan Allah yang selalu bersama dengan kita. Meskipun Elia waktu itu dikejar oleh Ahab utusannya, tapi Elia tetap mengandalkan Tuhan. Tetap dia bersekutu dengan Tuhan. Bahkan kalau kita lihat kisah daripada Daniel, Sadrak, Mesakh, dalam kondisi apapun, ujung nyawanya menjadi taruhannya, ia tetap konsisten di hadapan Tuhan. Bahkan Daniel 3 kali sehari berdoa kepada Tuhan. Sehingga apa? Waktu dilemparkan ke gua singa, apakah nyawanya menjadi terancam? Enggak. Menunjukkan bahwa dia dalam penyertaan Tuhan. Kita pun juga, kita akan mengalami kuasa doa itu akan terjadi dalam hidup kita kalau kita selalu terkoneksi dengan Tuhan. Yang kedua kita belajar dari sini, yaitu untuk hidup di dalam kebenaran. Kalau dikatakan di ayat yang ke-16 dikatakan bahwa karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ini menunjukkan bagaimana hidup di dalam kebenaran. Bagaimana pada waktu itu, kalau kita melihat Raja Ahab membawa bangsanya, orang-orang Israel untuk menyembah patung ataupun menyembah dewa. Mereka hidup dalam kejahatan, bobrok hidup mereka. Tapi kalau kita lihat kehidupan Nabi Elia, apakah dipengaruhi kehidupan oleh raja
pada waktu itu. Tidak sama sekali. Dia tidak kompromi dengan dosa. Di ayat 16 ini juga mengajarkan kita. Bagaimana kita mengalami kuasa doa itu. Harus hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kita harus hidup dalam konsisten, dalam kekudusan. Kekudusan atau hidup dalam kebenaran itu sangatlah penting dalam kehidupan kita. Doa orang benar bila diyakini dengan sungguh-sungguh. Ini menunjukkan bahwa harus hidup kita dulu benar. Mengapa doaku belum dijawab? Koreksi dulu hidup kita. Bagaimana kehidupan kita? Apakah kita sudah benar-benar hidup sesuai dengan firman Tuhan? Apakah kita benar-benar sudah menjaga kekudusan hidup dalam menjalani hari-hari ini? Apakah pikiranku sudah benar? Apakah hatiku sudah benar? Apakah tindakanku sudah benar? Ataukah perilakuku sudah benar? Jangan kita mengaku sebagai anak Tuhan. Jangan mengaku aku rajin beribadah, tapi masih menyimpan rasa kepahitan, masih menyimpan rasa dendam, masih menyimpan rasa kejengkelan. Bagaimana kita dalam menjalani hari-hari? Kuasa doa itu akan kita alami kalau kita benar-benar hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau kita benar-benar selalu terkoneksi dengan Tuhan. Yang berarti apa? Kalau kita hidup dalam kebenaran, tidak kompromi dengan dosa. Saya sering katakan bahwa dosa itu melahirkan hal-hal yang jahat terjadi di dalam hidup kita. Tapi kalau hidup benar, maka kita akan mengalami kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Bukan berarti Tuhan angkat masalah kita, bisa saja. Tapi kita tetap hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Kalau kita melihat bagaimana Elia, walaupun dia hidup benar, apakah kemarau tidak terjadi? Tetap terjadi dan dialami mereka. Tapi bagaimana ketika dia hidup benar, ketika dia hidup dalam kekudusan, dia dipelihara oleh Tuhan. Bahkan burung gagak yang memberi makan dia. Burung yang dianggap najis. Tapi Tuhan mampu pakai untuk memberikan makan bagi Elia. Pada waktu itu mereka mengalami suatu kehausan. Tapi di sungai Kerit itu tidak mengalami kekeringan. Jadi, kalau kita mau mengalami kuasa doa, harus hidup benar dulu. Yang terakhir, itu bicara tentang percaya dengan sungguh-sungguh. Kalau dikatakan di ayat yang terakhir, ayat 16, dengan yakin dan sungguh-sungguh. Mengakui kedaulatan Tuhan. Kalau kita baca di dalam 1 Raja-Raja 17 bahwa Elia berkata bahwa aku mengenal siapa Allah yang hidup. Allah yang kusembah adalah Allah yang hidup. Itu suatu keyakinan ia sungguh-sungguh percaya kepada Allah. Bahwa Baal itu adalah buatan tangan manusia. Tapi dia percaya bahwa yang dia sembah, dia yang mengontrol segala sesuatunya. Dia memegang kendali. Kita pun juga dalam hidup ini yakini bahwa Tuhan itu berkuasa dalam hidup kita. Di dalam nama Tuhan Yesus itu tidak ada yang tidak bisa dikerjakannya. Semua sanggup dia kerjakan. Terkadang kita ragu. Terkadang kita bermain logika. Terkadang kita menganggap diri kita, kemarin kan saya punya pergumulan yang sama. Terkadang kita mengandalkan pengalaman kita. Kita tidak bersandar kepada Tuhan. Percaya dan yakin pada Tuhan. Sering kita juga memegang masalah kita sendiri. Kita tidak serahkan kepada Tuhan yang hidup itu. HP itu berapa sih beratnya? Kalau HP dipegang berdiri begini 1 menit, berat enggak? Berat? Tidak.
Tapi HP kalau dipegang 1 jam, 2 jam kita pegang berdiri sini. Berat enggak? Berat, apalagi 1 harian. Begitu juga pergumulan kita. Kita sering pegang dengan kekuatan kita sendiri. Kita tidak serahkan kepada Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Oleh sebab itu, apapun pergumulan kita, apapun yang menjadi pergumulan hari ini, bawa dan yakini bahwa Tuhan sanggup menyelesaikannya. Nabi Elia, nabi yang biasa. Tapi ketika dia berseru kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan tidak ragu sama sekali, maka mukjizat itu terjadi. Ketika dia berkatakan tidak turun hujan, maka tidak turun hujan. Ketika dia berkatakan turun hujan, maka turunlah hujan. Karena imannya, karena keyakinannya kepada Tuhan yang hidup. Jadi kita pun juga yakinilah bahwa Tuhan sanggup menyelesaikan setiap masalah yang terjadi dalam hidup kita. Kalau saat ini doa kita belum dijawab atau masih dalam pergumulan, tetap yakinkan saja pada Tuhan. Dia tahu waktu yang terbaik untuk menyelesaikan masalah kita. Karena dia Allah yang berkuasa, dia sendiri yang akan bertindak. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami bahwa Engkau Allah yang berdaulat di atas segala sesuatunya. Tidak ada Allah seperti Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan kami meyakini bahwa Tuhan di dalam Yesus Kristus Alfa dan Omega yang memegang kendali. Dan ajar kami Tuhan untuk kami hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Untuk kami hidup selalu terkoneksi dengan Engkau Tuhan. Kami sering menuntut untuk doa kami dijawab Tuhan. Tapi kami sering Tuhan lupa memberikan waktu kami. Kami sering mengabaikan waktu kami. Dan hari ini kami diingatkan lagi Tuhan. Untuk kami tetap memberikan waktu yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.